Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan amal-amal kami. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang. Insyaallah kita akan bahas yaitu adab-adab berbicara, ya. Adab berbicara. Adab berbicara ini adalah adab yang harus seorang itu mengetahuinya. Kenapa? Dikarenakan kita tiap hari berbicara, ya. Tiap hari berkomunikasi. Maka ada adabnya di sana, ya. Adab anak terhadap orang tua yang berbicara. Juga ada adab seorang istri bicara kepada suaminya. Juga ada adab di sana bicara sama teman-temannya. Maka kita harus mengetahui, ya, adab-adab berbicara di sini. Dan di antaranya adalah ketika berbicara ada adabnya. Poin yang ke 20. Ketika bicara hendaklah meninggalkan apa itu mentazkiyah diri sendiri. Mentazkiyah diri sendiri. Apa maksud tazkiyah? Mentazkiyah artinya adalah memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Memuliakan diri sendiri. Memandang dirinya itu tidak punya kesalahan. Memandang dirinya itu tidak punya kekurangan. Kalau dia bicara seakan-akan dia itu orang yang paling apa? Sempurna. Kebaikan ada padanya saja. Selalu orang memuji diri sendiri. Oh, dia puji terus diri sendiri. Nah, dengan cara apa? Membanggakan diri. Nah, juga tidak boleh apa? Membesar-besarkan diri sendiri kalau bicara. Tidak boleh. Nah, orang itu kalau bicara itu apa adanya. Apa adanya. Kemudian bersikap tawadhu. Jangan apa? Mentazkiyah diri. Jadi Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Kalian jangan mentazkiyah, menganggap diri kalian apa? Suci. Enggak boleh. Menganggap sempurna, paling sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada kesalahan, nggak ada aib. Ini nggak boleh. Nah, kemudian di sana ada kecuali kan ya, boleh mentazkiyah diri sendiri, dibolehkan, ya. Ada beberapa hal yang dibolehkan dalam mentazkiyah. Ini murojaah, ya. Yang pertama apa? Ambil murojaah, ya. Iya, antum. Kan kita bahas, ya. Ketika bicara itu tidak boleh apa? Mentazkiyah diri sendiri. Artinya membanggakan diri, mengatakan tidak punya kesalahan, tidak punya aib, pokoknya sempurna, paling sempurna dari yang lain. Kalau bicara, lalu dia mengatakan saya ini,
Ya, pokoknya sering sebut tadi. Gak punya celah, gak punya air. Intinya dia bercerai itu apa? Membanggakan diri. Di sana ada 3 hal yang dibolehkan. Apa itu? Lupa ya. Nah, selain yang pertama adalah ketika hendak melamar seorang wanita, dia boleh mengemukakan keistimewaan dirinya sendiri. Boleh mengatakan sudah pernah hafal Quran, itu boleh. Nah, yang kedua, baju biru belakang, baju biru belakang. Nah ini nih, ya nih, satu kan? Iya. Lupa apa? Topik ini. Kalau kemana? Azali. Yang kedua adalah apa? Ingin melamar kerja. Yang ketiga, selain itu menggunakan keahlian atau kemampuan ini apa dibolehkan ya. Nah, lanjut yang poin yang ke-22. Berapa? 22 ya. Bersatu kan sudah dibahas yang lalu. Lanjut 22 ya. Yang poin ketiga adalah tidak menjelaskan dalam mencela. Kata ini ya dari kata generalisir. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Itu artinya apa? Menyamaratakan. Artinya nggak boleh mencela itu menyamaratakan. Ya. Atau dalam arti lain itu memperlakukan atau menganggap sama semuanya. Menganggap sama semuanya. Ketika orang mengatakan semua itu sama, buruk semua misalnya, artinya apa di sini? Menjelaskan, ya apa? Menjelaskan ya, menyamaratakan. Ini banyak kita sebut ya, ketika ada satu kelompok atau suku ya berbentuk satu aja dikatakan semua suku itu salah semuanya, seakan-akan begitu. Ini nggak boleh. Ini sungguh nggak boleh ya. Ini kurang beradab kalau bicara seperti itu. Ya, nggak boleh. Nah, bisa satu komplek itu bukan satu orang yang buat salah. Dia katakan satu komplek itu semuanya begitu wataknya. Nggak boleh. Nggak boleh apa mencela secara apa? Umum atau menyamaratakan keburukan. Allah melarang hal itu. Allah melarang Allah mencela dan apa? Menghina orang lain. Dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la yaskhar qaum min qaumin." Orang beriman janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Karena berjadi mereka yang diolok Allah itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kemudian, wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena menjadi wanita yang diolok Allah itu lebih baik daripada wanita yang apa? Mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman. Wa man la yataqa ulaika humul zalimun.
Dan janganlah kamu mencela. Jangan kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil dengan memanggil gelar-gelar yang buruk. Sebab buruk panggilan ialah panggilan yang buruk. Sudah ia beriman, barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka orang-orang yang zalim. Dia jadi Allah melarang ya, janganlah kamu satu kaum melawan kaum yang lain. Kaum, kalimatnya kaum. Kaum itu jamaah atau mufrad? Jamaahnya atau banyak. Jadi gak boleh kita ya menyamaratakan sebab kaum Allah mencela. Nah, yang biasanya kita itu ya biasa ngomongkan kesalahan satu orang di pukul rata semua kelompok ataupun tempat tinggal atau suku ini sudah dihindari, jangan. Karena nggak semuanya orang berbuat salah, itu enggak. Paham di sini? Paham ya? Nah, berarti kalau dia mencela satu orang aja dilarang ya, berdosa. Lalu bagian mencela banyak orang. Misalnya dia mencela satu suku misalnya, mencela banyak orang, dosa besar. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang berikutnya, paham di sini? Ada berikutnya hendaklah ketika bicara meninggalkan banyak bertanya. Sekarang ya. Yang poin ketiga ketika bicara adalah meninggalkan banyak bertanya. Maksudnya apa ini bertanya? Yang membuat dia itu apa sulit atau dia banyak bertanya. Biar paham, perhatikan. Nabi bersabda di hadis sahih ya, disebutkan di bawah hadis rawahu Muslim juga Ahmad. Nabi bersabda wa yaqbalu lakum salatan, dan Allah membenci padanya 3 perkara. Minha, di antaranya adalah kathatus su'al, yaitu banyak bertanya. Juga disebutkan di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, lengkap hadisnya ya, innallaha yaqbalu salatan wa yaqbalu lakum salatan. Sesungguhnya Allah meridhai, mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Kemudian fadalakum, Allah beri kalian an ta'buduhu wa la tusyriku syai'an. Allah beri kalian, menyukai kalian an ta'buduhu, kita beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini perkara yang mencintai, walidhai, kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta'tasimu, dan kemudian anta'tasimu, dan apa? Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan apa bercerai-berai. Jadi persatuan itu hal yang Allah cintai, persatuan, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bersatu di atas agama Islam, agama Allah. Inilah persatuan yang hakiki, bersatu di atas agama Allah. Ini perkara yang Allah cintai, persatuan di atas agama Allah, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan persatuan di atas partai, bukan pula di atas organisasi, bukan pula di lembaga. Bersatu apa di atas agama Allah. Apapun lembaganya, apapun organisasinya, ya, tetap satu pada apa? Pada agama Islam. Kalau seorang itu bersatu pada lembaga tertentu, ta'assub, jadi apa jadinya? Perpecahan. Ini nggak boleh. Persatuan itu apa? Di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian qila wa qal. Yang pertama adalah qila wa qal. Apa qila wa qal? Yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Qila wa qal, katanya. Namanya apa? Menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya.
dia kabarkan, atau kata lain apa, berita hoax, ya, menceritakan hal yang nggak jelas sumbernya atau katanya nggak boleh dicetak, itu dibenci. Kemudian wakal satu soal yang kedua adalah banyak bertanya. Yang ketiga wa idha'atul mal, yaitu menyanyiakan atau menghamburkan harta, dibelanjakan dengan cara yang tidak manfaat. Dibelanjakan harta yang dihamburkan, tapi kurang manfaat harta tersebut, dibelanjakan itu nggak ada manfaat. Nah, kita contoh di sini ya. Banyak bertanya di sana ada dua macam. Nah, yang pertama dalam rangka untuk belajar. Ya. Contohnya apa? Mengkaji ilmu syar'i. Dia tidak tahu agamanya. Boleh nggak dia bertanya seperti ini? Hukumnya boleh kan? Karena ini pertanyaan dibutuhkan. Jika paham agamanya ditanya tentang hukum apa bersuci, taharah, hukum salat, ya, hukum halal haram, dia boleh bertanya. Nah, bahkan diperintahkan ya, wa'riman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ilmu jika engkau tidak mengetahui. Yang kedua adalah banyak bertanya yang nanti akan memberatkan diri sendiri. Banyak bertanya yang nanti akan mempersulit diri sendiri. Ya. Nah, maka hadis yang kita bahas tadi, kita baca tadi, menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang memang tidak perlu dipertanyakan. Dan maksud contoh dari paham nanti ya. Hadis yang kita bahas adalah apa? Hadis yang menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang memang nggak perlu kita tanyakan. Nggak perlu. Kenapa? Kalau kita bertanya hal itu, justru apa? Akan mempertujukan kita, akan menyusahkan kita, akan membuat kita pusing. Dia bertanya di pusing, apakah bisa? Bisa. Nah, contohnya apa? Misalnya, ya, orang yang bertanya, nanti tempatku nanti di neraka atau di surga? Ya, aku nggak tahu. Kalau orang bertanya ini benar, A yang B. Si A berkata, wahai Pak Ustaz, tempat nanti di neraka atau surga? Si B, Ustaz jawab, Allah bukan, saya nggak tahu. Si A tanya kembali, aku punya dosa nih, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Tapi aku durhaka. Akhirnya apa? Dia membuat dia apa? Berat sendiri. Paham di sini ya? Menanyakan apa hal yang nggak boleh ditanyakan. Menanyakan tempat dia di mana? Neraka atau surga? Nah, ya. Kenapa? Karena orang itu ketika bertanya hal-hal yang nggak boleh ditanyakan, jadi apa? Jadi bingung. Ya, jadi sia-sia pertanyaannya. Nah, contohnya lagi adalah yaitu seorang yang bertanya bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau bertanya tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya adalah, perhatikan ya. Orang bertanya, bagaimanakah sifatnya arsy Allah? Allah mengatakan Allah istiwa di atas ars. Kita beriman hal itu kan? Dia bertanya kembali yang lain, bagaimana sifatnya arsy Allah? Bagaimana Allah itu caranya apa? Istiwa. Nah, ini akan membuat orang itu bingung. Ya. Nah, perhatikan yang Malik pernah ditanya. Nah, Malik pernah ditanya tentang apa? Tentang bagaimana apa istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Malik jawabannya apa jawabannya? Al-istiwa'u ma'lum. Kalimat istiwa diketahui, istiwa jadi istiwa. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib, istiwa atas ars. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya hal itu, bagaimana istiwanya Allah, perkara yang kurang. Jadi bingung dia kan? Kita kalau belajar akidah,
datang ayat tentang sifat Allah dan yang Allah kita apa wajib mengimani. Sudah tunduk patuh kepada yang apa yang Allah kabarkan. Sudah. Nah, contohnya lagi misalnya, ya tentang masalah Allah itu ya turun ke langit dunia kapan? Di sepertiga malam. Ya nanti jangan tanya kembali. Bukankah dunia ini kalau kita hitung itu semuanya malam? Allah turun terus 3 malam. Kapan naiknya? Ini orang bidah, ahli bidah seperti itu. Gitu. Kita enggak perlu tanya seperti itu. Kita mengimani aja Allah punya sifat turun, sudah. Nah, begitu pula kita mengimani Allah itu punya sifat maha melihat. Sudah kita imani Allah maha melihat. Allah punya penglihatan. Jadi tanya bagaimana bentuknya penglihatannya Allah. Jadi kita nggak perlu tanya seperti itu. Apa ditanya aneh-aneh ya? Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Ini dari syaitan perkataan seperti itu ya. Jadi misi syaitan akhirnya sudah dirimu sendiri. Makanya jangan banyak bertanya. Yang membuat kita itu apa? Tambah bingung, tambah sulit. Nah ya, contoh lain lagi adalah bertanya tentang apa? Kapan pastinya hari kiamat. Juga hal ini nggak boleh ditanyakan, nggak perlu ditanyakan ya. Terus pernah terjadi di Nabi Sallam. Nabi tanya, mata saat Rasulullah kapan kiamat terjadi? Kapan? Ya, Nabi jawab balik. Ma aqdata di saat. Apa yang kamu siapkan untuknya? Dibalas gitu. Nah ya, juga hal yang sama tuh. Kenapa sih kita tuh nggak bersolat? Kenapa itu kita satu duhur 4 rakaat? Kok pokoknya begitu kenapa? Itu nggak ditanyakan hal begitu. Apakah ada? Banyak orang seperti itu. Pertanyaannya nggak bermutu gitu. Nah, kita paham ya intinya di sini maksud daripada pertanyaan adalah pertanyaan yang buat dia bingung, buat dia sulit. Ya. Nah, yang berikutnya ada bicara berikutnya. Hendaklah meninggalkan terburu-buru menjawab. Ya, jangan terburu menjawab. Dengar dulu perkataannya, soalnya, baru menjawab. Orang belum selesai berkata, dia sudah dijawab, saya tahu. Ini nggak boleh, kurang beradab. Kurang beradab. Yang berikutnya, hendaklah ketika bicara meninggalkan, berambisi dalam mengemukakan pendapat pada setiap hal yang kecil maupun yang besar. Tinggalkan ya, berambisi. Terus apa? Mengemukakan pendapat terus. Tinggalkan. Yang keempat, hendaklah meninggalkan menentang atau debat terhadap orang-orang bawah atau dan jahil. Ini apa? Tidak boleh ya berdebat atau menentang siapa? Orang-orang bawah atau orang jahil. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dari Sahih Riwayat Ibnu Majah dan kitab Muqaddimahnya, Nabi bersabda, "Man ta'allama al-ilma", barang siapa yang mempelajari ilmu, kemudian yubahi bil ulama, tujuannya dia belajar untuk apa? Membanggakan diri dari ulama, bangga diri. Kemudian aulijari bihi sufaha, atau berdebat orang-orang yang bodoh. Dia belajar apa niatnya? Untuk mendebat orang-orang yang bodoh, sufaha. Kemudian aulistif bihi wajhun nasi ilaihi, atau dia belajar tujuannya adalah ya dengan ilmu tersebut semua manusia agar apa? Memperhatikan dia. Kemudian Nabi mengatakan bahwa finna, mereka di neraka. Ini ancaman orang yang suka debat kepada siapa? Orang-orang jahil, sama orang-orang yang bawah, orang nggak berilmu. Ya, lalu jangan berdebat sama-sama jahil. Orang jahil jangan debat. Ya, kenapa? Karena kita nggak akan pernah menang. Kita sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, dia kata bantah. Kata kiai saya nggak begitu. Kita sampaikan hujah Al-Quran, kaul sahabat, kaul ulama, dia jawab kembali. Kata kiai saya nggak begitu. Dia bantah lagi, menyampaikan baik. Di belakang kembali dalilnya, dia jawab balik. Antum Wahabi sudah.
Kan begitu, pasti begitu ya, ujung-ujungnya antum paham. Nah, yang Syafi'i ya berkata ya, idza nadiya qasabi, idza nadiya qasabi, fala tujibu. Artinya apabila orang bodoh mengajak berdebat, perlu jibu, maka jangan kau ladeni, jangan terjawab. Fa khairun min ijabati as-sukut. Sebaik-baik jawaban ketika berdebat di jalan bantah pada orang jahil, apa itu? Sukut, diam. Yang lebih baik diam. Ya, kenapa? Karena kalau kita itu meladeni pun juga sia-sia, jadi ikut bodoh lagi. Oh, dia nggak mau dalil, nggak mau hujah, ya sudah. Ya, nah berikutnya adalah hendaklah ketika berbicara meninggalkan pembicaraan dengan ucapan yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Bicara itu tinggalkan apa? Pembicaraan itu yang tidak sesuai kedudukannya. Artinya ucapkanlah sesuai kedudukan. Nah, ya, yang berikutnya ketika bicara hendaklah berbicara hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika bicara hendaklah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, hal tidak ada manfaatnya ya. Nah, apalagi itu perkara-perkara maksiat ya. Contohnya antum ngobrol, bicara, tertawa-tawa, apalagi sudah ngaji, sondongnya kemana? Perkataan ke porno, ini nggak boleh, hindari. Ya nggak boleh. Ngobrolkan wanita seksi apa, jangan, nggak boleh. Dibuat canda-candaan, apalagi ngobrolkan apa? Ya ngobrolkan hal yang tabu, buat canda-candaan, nggak boleh. Ya. Nah, maka orang muslim itu harus sadar apa yang disabdakan, yaitu min husnil islamil mar'i tarkul hayati. Di antara baiknya Islam seorang mukmin, dia tinggalkan hal yang tidak manfaat. Dia tinggalkan. Ngobrol kayak gitu apa? Fungsinya apa gunanya? Canda-canda, tapi candanya hal yang tidak ada gunanya. Tinggalkan. Justru kalau banyak tertawa, ya banyak canda, apa akibatnya? Mengerasnya hati-hati keras. Diberi nasihat nggak bisa, diberi nasihat merasa paling benar, diberi nasihat paling senior, bahaya. Itu apa akibat banyak tertawa, ngobrol hal-hal yang jorok, jangan. Sudah ngaji jangan ngobrol hal jorok. Nah, bersabda la tuqsilut tapi jangan kau banyak tertawa. Fa'inna kastabhi tumitu qalba. Karena banyak tertawa itu matikan hati. Nah, ya. Jadinya di sini tinggalkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Kalau bicara itu masalahnya apa? Mubah. Ketika bicara mubah, apa sifatnya? Hukumnya juga mubah. Ketika bicara itu hal yang wajib, dia juga wajib berbicara. Ketika dia bicara yang maksiat, jatuhnya apa? Dosa. Kalau yang mubah nggak dipahala, nggak diberi dosa. Kalau yang wajib diberi pahala. Ketika bicara dia berdosa, dapat apa? Maksiat dapat apa? Dapat dosa. Begitu pula hal bicara yang banyak sekali gak ada manfaatnya, tinggalkan. Gak ada manfaatnya, tinggalkan. Lebih baik apa? Bicara sedikit saja tapi manfaat. Daripada kita banyak bicara, akhirnya apa? Jatuh pada kesalahan. Coba untuk perhatikan, udah ngumpul itu, udah ngumpul. Awalnya bagus ngobrol itu, bagus sekali. Bagus ngobrol, bicara dunia biasa. Udah lama-lama banyak bicara, ngobrol, ketawa, bisa nggak jadi berat kesalahan? Bisa aja ngomongin si fulan, ngomongin si alan, nyinggung si fulan, nyinggung si alan. Jangan seperti itu ya. Adab diperbaiki. Ketika kita kan sudah mulai hijrah, artinya meninggalkan maksiat kepada kebaikan, kebenaran, kepada apa? Kebaikan. Jangan casingnya aja. Maksudnya apa? Jangan bajunya aja, jangan jenggotnya aja. Tapi bagaimana akhlaknya juga, perkataannya juga, adabnya juga, tingkah lakunya juga. Maka semakin kita itu kajian, semakin baik akhlaknya. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lebih tua, akhlak kepada mertua,
akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada teman-temannya, harus seperti itu. Maka semakin kajian apa semakin baik akhlaknya, baik adabnya. Jangan semakin kajian semakin lama semakin tidak punya adab. Bicara sudah nggak tentu dulu apa yang diomongkan, sudah nggak bermutu gitu bicaranya. Jadi kamu pun sudah bicaranya kemana arahnya hari ini? Coba bicara itu ngobrolin ya hal yang ubah-ubah boleh, tapi jangan banyak. Kemudian ngobrolin hal yang buat iman kita itu bertambah. Tanya, gimana kajian kemarin? Hadir enggak? Oh enggak, wah hantu di waktu sekali pulang ngaji. Itu kan baik. Iya kan? Kenapa bagus? Kenapa enggak kajian? Enggak, hantu enggak juga kesalahan. Allah musta'an ya. Ini jangan seperti itu. Ya, harus manfaat, bicara manfaat. Hidup saya di dunia ini apa harus manfaat bicaranya. Nah, berikutnya adalah hendaklah berbicara meninggalkan ya berbicara di tengah orang-orang yang tidak suka. Nah, orang tidak suka itu ngomong apa aja masuk kan? Enggak. Orang udah benci duluan atau mau baik seapapun gak diterima. Kayak dengar sudah pasti dipercaya dijamin aja sudah. Nah, berikutnya hendaklah meninggalkan mengulang-ulang pembicaraan. Diulang-ulang bosan. Itu diceritakan itu lagi bosan orang. Ini sifat tabiat manusia. Ketika mendengar cerita yang sama berulang-ulang bosan. Ya, bosan. Kemudian adalah ketika bicara meninggikan diri di hadapan para pendengar. Meninggikan diri ya. Nah, juga ya apa meninggikan diri? Seperti sombong, ya, seperti sombong, dia meremehkan yang lain. Ini namanya apa? Meninggikan diri. Kemudian poin yang berikutnya, ketika bicara hendaklah meninggalkan tidak menyimak orang yang bicara. Artinya apa? Kalau kita berbicara sama orang, dengarkan, simak, dengarkan, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kadang ada orang yang bicara itu, bagaimana dia tidak menyimak orang yang bicara? Orang lain bicara, dia apa? Main HP sendiri. Apa tadi? Iya. Gak boleh, apalagi gak konsentrasi dia, malaikan wajah, malaikan muka. Ini juga kadang-kadang juga jadi di rumah tangga seorang kadang suaminya ngajak bicara ke istrinya apa? Sibuk main HP. Gak dihormati, suami itu kurang beradab wahai para istri. Dipanggil berkali-kali sama suaminya, dia bagaimana? Masih sibuk main HP. Itu adabnya gak baik wahai para istri. Begitulah para suami juga sama ya, harus seimbang. Ketika istrinya ngajak bicara, misalnya minta uang belanja, dia orang nggak kenal. Bang, udah habis bang minyak, orang dengar deh. Harus dengarkan ya. Sama-sama apa? Menyimak pembicaraan. Tinggalkan, sama-sama menyimak apa pembicaraan. Adalah meninggalkan apa? Tidak tanggap kepada orang yang bicara. Yang berikutnya. Hendaklah ketika bicara meninggalkan meremehkan omongan orang yang berbicara. Artinya jangan kau merendahkan orang bicara. Meskipun engkau tahu mengetahui sebuah ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama. Ketika ada orang bicara, aku hormati. Jangan mengatakan dia masih junior, baru main sore. Tidak boleh seperti itu. Tapi apa? Dengarkan, ini apa di antara adab yang baik? Mendengarkan, menyimak orang yang bicara, tidak apa meremehkannya. Meskipun dia kecil, meskipun dia baru belajar, meskipun dia baru pengalaman, ketika dia bicara, dengarkan. Jangan diremehkan. Kalau meremehkan yang namanya apa? Sombong. Apa sekarang sombong? Ghamdun nas. Biasanya orang meremehkan manusia. Nah, ya. Berikutnya, adab-adab bicara. Hendaklah meninggalkan bersegera menyempurnakan pembicaraan dari orang yang berbicara.
orang lain apa itu bicara, atau langsung saut, atau apa langsung sempurnakan bicaraannya. Ini nggak boleh, biarkan dia bicara sampai selesai dulu. Kalau nggak tahu, sulit untuk menjelaskan, baru atau apa kasih tahu itu benar. Tapi kalau dia lagi bicara, atau saut atau sempurnakan bicaranya, ini apa kurang beradab, kurang beradab. Nah, berikutnya, hendaklah meninggalkan orang yang berbicara sebelum menyelesaikan pembicaraannya. Nah, maksudnya apa ini? Hendaklah apa? Tidak meninggalkan, tidak meninggalkan orang yang berbicara sebelum menyelesaikan pembicaraannya. Artinya ketika orang bicara itu dengarkan sampai selesai, jangan antum dulu saya atau tiga lagi. Namanya apa itu? Sama aja dengan orang lain, nggak boleh. Itu akan menyakiti hati orang lain. Jadi ketika dia bicara, dengarkan sampai selesai. Ya. Nah, ini juga sama juga ya ketika angkat di telepon, kan nggak bicara kan? Belum selesai, aku jangan apa langsung tiba-tiba putus. Meskipun ada apa hal yang lain, misalnya telepon sama teman, sama siapa, tiba-tiba anak minta apa sesuatu misalnya, aku kasih tahu dulu, maaf bang ya, ini anakku lagi minta sesuatu, jangan langsung putus, aku tutup, atau aku biarkan jauh-jauh. Berarti sebut lagi, gimana tadi? Gak boleh seperti itu, kurang beradab. Ya. Nah, paham di sini? Poin yang ke-14, hendaklah tidak tergesa-gesa dalam mendustakan orang yang berbicara. Artinya ketika orang bicara itu jangan langsung apa divonis bohong, aku ini bohong, bohong aja, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Orang bicara suruh apa sampaikan. Kemudian untuk ketahui benar tidaknya apa, cek kebenarannya. Jangan langsung dikatakan kalau ini bohong, nggak boleh. Nah, ya, apalagi kalau sekarang itu bersumpah sama Allah ya. Ketika orang muslim bersumpah sama Allah, kita wajib apa? Wajib membenarkannya. Nah, cukup insyaallah mudah-mudahan nggak ada pertanyaan karena waktu habis. Kita sambung insyaallah pertemuan mendatang. Intinya kita belajar adab di sini, antum amalkan. Intinya diamalkan. Antum belajar nggak ada diamalkan, ada manfaat. Atau paham nih, ada bicara nih, seperti yang menyimak orang bicara, itu yang mereka tidak boleh meremehkannya. Antum amalkan, nggak boleh bicara sia-sia, sudah antum amalkan. Itu inti kita belajar apa diamalkan. Nah, cukup insyaallah kita benar. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.